Shalom bagi kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan video mengenai Kepulauan Mentawai. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan kedatangan para misionaris ke Mentawai. Kepulauan Mentawai yang terletak di Indonesia sebelah barat atau Sumatera Barat dan Kepulauan Enggano terletak di sebelah selatan dari Pulau Mentawai atau sebelah barat dari daerah Bengkulu. Usaha pekabaran Injil di daerah ini terwujud atas kerjasama yang baik antara pendeta-pendeta Jerman yang diutus oleh RMG dan petugas-petugas jending yang diutus oleh PMB HKBP yang terdiri dari pendeta Batak, guru Injil dan petugas kesehatan bahkan umat Kristen Batak itu yang mencari pekerjaan atau menjadi pendatang di sana. Kehadiran dan partisipasi para pekabar Injil dalam gerakan pekabaran Injil di sana dapat dianggap sebagai buah dari semangat jending umat Kristen Batak itu sendiri. Dengan digerakkan oleh amanat Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan itu ke seluruh bangsa di dunia ini, mereka juga berusaha memberitakan Injil itu kepada suku setempat yang masih asing bagi mereka, walaupun untuk pekerjaan itu mereka banyak menanggung derita dan sengsara. Praktek pengayauan atau disebut manusia pembunuh yang terdapat dalam tradisi orang Mentawai adalah alasan utama oleh aparat kolonial Belanda segera mungkin mengkristenisasikan orang Mentawai. Di tahun 1899, RMG mengutus Dr. Schreiber mengunjungi daerah misi di wilayah jajahan Hindia Belanda, termasuk Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sekembalinya ke Jerman, Dr. Schreiber melapor hasil perkunjungannya dalam rapat yang diadakan pada tanggal 9 Mei 1901. Salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut adalah mengirimkan tenaga misionaris ke Kepulauan Mentawai untuk meneliti apakah pekabaran Injil dilakukan di Mentawai. Oleh karena itu, RMG mengirimkan dua misionaris, yang pertama yaitu pendeta August Lett dan pendeta Kramer ke Pulau Mentawai untuk melakukan penelitian yang dimaksud. Disinilah perjalanan misi dimulai dan dilanjutkan oleh para misionaris lainnya. Pertama, pendeta August Lett dan pendeta Kramer pada tanggal 25 sampai 23 Juni 1901 disebut sebagai perjalanan misi pertama pendeta Lett. Ia dan pendeta Kramer yang dikawal oleh anggota kepolisian juga untuk menjaga keamanan berhasil mengelilingi Kepulauan Mentawai, tetapi pendeta Kramer berpindah tugas untuk meneruskan perjalanan ke Pulau Nias. Pendeta Lett beberapa kali mengunjungi Mentawai bersama dengan rombongannya, yaitu anggota kepolisian dan juga guru Kristen Lumban Tobing yang diutus oleh PMB HKBP. Pemerintah kolonial Belanda memberi izin kepada pendeta Lett untuk mendirikan pos pekabaran Injil di Kepulauan Mentawai. Pada perjalanan berikutnya, yaitu pada tanggal 21 sampai 25 Oktober 1901, pendeta Lett dan rombongannya, yaitu guru Kristen Lumban Tobing dan para tukang, kembali berlayar ke Kepulauan Mentawai dengan tujuan Sawang Tungku atau Sikakap. Namun penolakan untuk mendirikan pemukiman di Mentawai oleh orang Sibabai dengan provokasi Sawang Tungku. Orang Mentawai atau para tua-tua klan dan Sikerei juga mulai mencurigai dan semakin tertutup kepada pendeta Lett dan tim misinya, sehingga mereka harus menjaga hubungan dengan masyarakat Sibabai. Pendeta Lett dengan rasa kecewa ia kembali ke Padang dan memikirkan strategi apa yang dilakukan sebagai pendekatan kepada orang Mentawai bersama guru Kristen Lumban Tobing. Lalu pada tanggal 30 November sampai 4 Desember 1901, pendeta Lett kembali ke Mentawai dan guru Kristen Lumban Tobing sebagai juru runding di pihak pendeta Lett dengan sangat berhati-hati menjelaskan keinginan dan tujuan mereka untuk mendirikan rumah dan pos pekabaran Injil di Meneneleu Beni untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang Mentawai, dan sebaliknya akan membangun kebahagiaan, sekolah untuk anak-anak dan pengobatan pada orang sakit. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, di mana klan pemilik hak wilayah Meneneleu bersedia menjual secara barter kepada pendeta Lett. Pada tanggal 20 Agustus 1909, saat pemerintah kolonial berusaha untuk meredam meluasnya konflik di Talopulei, pemerintah kolonial menyertakan pendeta Lett untuk menjadi penengah. Pendeta Lett mengajak beberapa orang Mentawai, salah satunya Sikadiu Karei dari Sibabai, untuk menemaninya ke Talopulei. Orang-orang Talopulei mencurigai kedatangan rombongan pendeta Lett sehingga mengakibatkan pendeta Lett meninggal karena ia diserang
oleh orang Talopulei mendekatinya dan tiba-tiba memarang batang leher sang pendeta berkali-kali. Hal ini membuat pendeta Led meninggal. Jasadnya kemudian dikebumikan di dekat rumahnya, pos misi Nemnemleleu. Kedua, pendeta Theodor Dannert. Pada bulan Desember 1902, RNG mengutus seorang misionaris muda Jerman yang bernama pendeta Theodor Dannert untuk membantu pelayanan yang ada di Mentawai. Selain bertugas di Mentawai, ia juga diberi tugas melayani beberapa minggu di Pulau Enggano. Pada masa pendeta Led masih hidup, pendeta Dannert membantu membagi-bagikan bahan bacaan Alkitab, 2 Bapa Kami, pengakuan iman, 10 perintah, dan beberapa teks lagu Kristen yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mentawai, ditulis tangan dan dikirim ke kampung-kampung sekitar Nemnemleleu, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Pada tahun 1903, tugas pelayan di Nemnemleleu dijalankan dan dikoordinir oleh pendeta Dannert, tetapi karena kondisi kesehatan pendeta Dannert yang tidak memungkinkan, maka pada tahun 1905, pendeta itu dipindahkan ke Sumatera. Pendeta Wilhelm Spieker. Pada tahun 1906, RNG mengutus seorang misionaris yang bernama pendeta Wilhelm Spieker sebagai pengganti pendeta Dannert di Mentawai. Ia belum sepenuhnya menguasai bahasa Mentawai untuk menjalankan komunikasi dengan mereka. Pendeta Spieker ditugaskan untuk melakukan perkunjungan di bagian pantai timur, tetapi kesehatannya semakin memburuk, maka pada tahun 1911 ia mendapat cuti berobat ke Tarutung. Beberapa bulan setelah kembali ke Mentawai di tahun 1912, penyakitnya kembali kambuh. Oleh karena itu ia terpaksa dipindahkan ke Tapanuli. 4. Pendeta Friedrich Buerger. Pada tahun 1907, RNG mengutus seorang misionaris baru sebagai tambahan pelayan, yaitu pendeta Friedrich Buerger. Setelah ia belajar di sekolah misi tahun 1901, ia kemudian ditabiskan menjadi pendeta pada tanggal 7 Agustus 1907 untuk tugas misi. Beberapa bulan kemudian, di bulan November 1907, ia ditugaskan ke Mentawai untuk membantu pelayanan yang sedang dirintis oleh pendeta Led bersama dengan pendeta Spieker, dan pendeta Buerger ditugaskan untuk melakukan perkunjungan di bagian pantai barat. Setelah kematian pendeta Led, Buerger semakin giat melakukan pekabaran Injil termasuk di Silabu yang sedang membangun sekolah. Tetapi pada tahun 1929, pendeta Buerger terus mengalami sakit malaria dan sulit disembuhkan dengan obat malaria biasa. Maka pada tahun 1930, pendeta Buerger dan keluarga kembali ke Jerman untuk selamanya. Pada tanggal 17 Mei 1934, datang berita duka dari Jerman yang mengabarkan kematian pendeta Buerger di Betdorf. Jelas sudah 23 tahun Buerger mengabdikan dirinya untuk misi di Mentawai, dan dialah yang membaptis orang pertama Mentawai menjadi Kristen. Kelima, pendeta Ludwig Bregenströth dan pendeta Heinrich Finke. Pada tahun 1912, RNG mengutus seorang pendeta muda yang bernama pendeta Ludwig Bregenströth yang hanya melayani 2 bulan di Nemnemleleu, Mentawai. Saat merasakan semakin besar beban tugas misi di Mentawai, maka RNG kembali mengutus seorang pendeta muda sebagai pengganti pendeta Ludwig yang bernama pendeta Heinrich Finke. Pendeta Finke mengalami kesulitan dalam menjalankan misi di Mentawai, yaitu lemahnya diri beradaptasi pada orang Mentawai. Maka pada tahun 1913 ia dipindahkan ke Padang. Pendeta Onne Werkman. Pada tahun 1916, RNG mengutus pendeta yang bernama Onne Werkman, seorang misionaris dari Belanda, sebagai pendamping pendeta Buerger. Pendeta Werkman sebagai penerus pelaksana tugas misi saat itu sangat merasakan kesulitan dalam menghadapi keadaan yang semakin buruk, yaitu orang Mentawai kembali ke adat lama. Sikap dan pendekatan tegas yang ditempuhnya, khususnya kepada orang Kristen petobat baru yang berbalik, itu justru memperuncing keadaan. Di tahun 1921, pemerintah yang melarang keras praktek adat lama seperti punan dan pengobatan sikerei mendatangkan perlawanan secara diam-diam bahkan terang-terangan dari orang Mentawai. Praktik adat lama yang dilakukan orang Mentawai menghalangi kemajuan perkembangan misi. Pada tahun 1923, pendeta Werkman dipindah tugaskan oleh RNG ke Pulau Buru. 7. Pendeta Willy Keutz.
Pada bulan Februari 1928, RNG mengutus Pendeta Willy ke Nemnemleleu, Mentawai untuk mengkoordinasikan pelayanan misi di bidang kesehatan. Pendeta Willy mengunjungi Pulau Sipora, terutama di Sioban dan Saureinu. Dalam perkunjungannya itu terlihat perkembangan sekolah dan beberapa orang Sioban sudah mulai menerima Injil. Tetapi kehendak Tuhan pada Pendeta Willy yang mengabdikan diri melayani di Mentawai selama 2 tahun meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1930 karena penyakit malaria di Nemnemleleu. 8. Pendeta Hendrik Wagner. Pada tahun 1932, RNG mempersiapkan satu keluarga misionaris yaitu Pendeta Wagner yang mempunyai keterampilan pelayanan medis dan mengirimkan keluarga tersebut belajar bahasa di Sumatera Utara yang kemudian menjadi tenaga misionaris di Mentawai khususnya di Sioban Pulau Sipora. Saat-saat memulai tugas misi itu, mereka menyaksikan keadaan perkampungan penduduk terutama kesehatan lingkungan yang sangat buruk. Ada banyak orang dewasa terutama orang-orang tua dan anak-anak yang menderita segala ragam penyakit seperti malaria, disentri, tuberkulosis, thrombosia, infeksi kelamin, cacingan, kekurangan gizi, dan borok bernanah tanpa pengobatan. Perekonomian penduduk juga sangat rendah. Harga penjualan yang dihasilkan oleh orang Mentawai sangat rendah kepada orang dari Sumatera, sedangkan harga penjualan dari Sumatera sangat mahal terhadap orang Mentawai. Pada tahun 1934, Pendeta Wagner dan istrinya sudah dapat berbahasa Mentawai, dan hubungan komunikasi mereka juga baik terhadap orang Mentawai di Pulau Sipora. Dalam tahun itu, orang Kristen di Pulau Sipora yang telah menerima baptisan mencapai sekitar 200 orang. 9. Pendeta Rudolf Smith. Pada tahun 1936, RNG mengutus Pendeta Smith ke Nemnemleleu untuk menjalankan tugas misi, melayani jemaat-jemaat dan mengkoordinasi pelayanan medis dan pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Dalam setiap perkunjungan, ia melakukan pendekatan khusus kepada orang Mentawai, melalui dari rumah ke rumah dan berbicara kepada setiap orang dari hati ke hati atau pastoral counseling, dan merencanakan membuka sekolah guru dan evangelis di Nemnemleleu. Tetapi pada tahun 1940, pemerintah Belanda menangkap Pendeta Smith dan keluarganya menjadi tahanan politik, dipaksa untuk meninggalkan Mentawai untuk selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan metode yang dilakukan oleh para misionaris di daerah Mentawai. Keadaan yang terjadi di Mentawai mendorong semangat dan keinginan para misionaris untuk memberitakan Injil dan mengubah keadaan yang terjadi di sana. Adapun metode yang dilakukan adalah, yang pertama, bahasa. Para misionaris mempelajari bahasa Mentawai agar mereka bisa mengajar dan memberitakan Injil. Mereka dengan ramah mengajak para tamunya untuk mengikuti ibadah yang diadakannya dalam 4 bahasa, yaitu Tapanuli, Nias, Melayu, dan Mentawai. Dengan kesempatan itu, ia mulai memberitakan Injil, mengajar nyanyian, dan doa kepada orang Mentawai. Kedua, melalui kesehatan. Banyaknya orang Mentawai yang sakit, terutama penyakit borok bernanah, malaria, dan kulit, menggerakkan misionaris untuk mengobati mereka dengan sabar dan penuh kasih, dan bagi yang belum sembuh dipersilakan menginap di rumahnya. Bersama dengan pasiennya itu, sebelum memberi obat, ia mengajak berdoa dalam bahasa Mentawai, dan jika sudah sembuh, ia menyarankan agar mereka membantu pelayanan di pos kekabaran Injil, seperti yang dilakukan oleh Pendeta Hal Wagner dan istrinya yang berfokus pada pelayanan kesehatan. Ketiga, melalui pendidikan atau pengajaran kepada anak-anak kecil sehingga mampu membaca dan menulis. Pendidikan tidak hanya soal membaca dan menulis, tetapi pembinaan rohani juga mereka lakukan. 4. Melalui kunjungan spiritualitas dengan membagi-bagikan buku cerita Alkitab, doa Bapa Kami, pengakuan iman, 10 perintah, dan beberapa teks lagu Kristen yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Mentawai. Melakukan perkunjungan ke kampung-kampung. Setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat, mereka mengadakan ibadah dan memberitakan Injil.
mengobati orang sakit, dan membicarakan pembangunan sekolah, serta mengajak anak-anak untuk sekolah. 5. Mengembangkan perekonomian melalui pertanian. Terlebih misionaris Pendeta F. Boerger mulai memikirkan membuka persawahan di Selabu atau Pagai Utara sebagai percontohan. Orang Kristen di Selabu menyambut rencana itu dengan gembira dan memulainya pada tahun 1918 yang kemudian di tahun 1919 memanen hasilnya. 6. Pendekatan struktur kepemimpinan masyarakat suku Mentawai. Pekabaran Injil dilakukan lewat pendekatan kepada kepala suku. Melalui pendekatan itu, misionaris menyaksikan Injil kepada kepala suku atau kepala klan atau pemimpin umat. Mereka saling mengunjungi dan beramah tamah. Setelah memenangkan jiwa kepala suku, anggota kepala suku ikut menjadi Kristen. Demikianlah beberapa metode yang dilakukan oleh para misionaris yang datang ke Mentawai. Terima kasih.